yang beranggotakan saya sendiri, Firanda Ratu Prameswari, yang kedua ada Guntur Prayoga, dan yang terakhir ada Ambar Wahyu Lestari. Pertama kita akan membahas mengenai kronologi kasus pelanggaran dari PT XYZ. PT XYZ bukanlah sebuah perusahaan baru. Bahkan PT XYZ sudah berdiri sejak tahun 1971 dengan nama awal PT XXX. Hal ini sesuai dengan bisnis yang mereka jalani, yaitu bergerak di bidang industri tekstil. Perkembangan bisnis yang cukup baik membuat PT XXX melakukan IPO pada tahun 1990. Uniknya, ternyata bukan nama perusahaan saja yang silih berganti, namun juga bidang industri yang digeluti oleh perusahaan. Kemudian, agar bisnis di bidang properti bisa berkembang dengan baik, maka PT XYZ pun menggandeng perusahaan lain yang sudah lebih senior di bidangnya seperti ABC Group untuk mengembangkan bisnis properti perumahan. Kasus dimulai ketika PT XYZ menjual surat utang jangka menengah kepada investor. Dan salah satu yang membelinya adalah asuransi XXX yang jumlahnya tidak bisa dikatakan sedikit, yaitu 680 miliar. Surat utang jangka menengah memang menjadi salah satu instrumen dengan keuntungan yang menjanjikan, dan dalam tempo waktu yang cukup singkat, biasanya antara 5-10 tahun, perusahaan sudah bisa membayar utang pokok dan bunganya kepada investor, bahkan kadang lebih cepat. Keuntungan dari investasi surat utang jangka menengah ini pula sepertinya yang membuat asuransi XXX silau dan tergiur hingga akhirnya lupa mempertimbangkan aspek-aspek lain. Sudah memperlihatkan laporan keuangan yang carut-marut dengan pendapatan dan laba yang terus menurun. Itu artinya kemungkinan PT XYZ mengalami gagal bayar sangatlah besar. Tak sampai di situ, di tahun yang sama, sebagai perusahaan terbuka, PT XYZ mulai memasarkan saham yang dimiliki. PT ZZZ kembali memborong saham PT XYZ, sehingga totalnya adalah 6,06% dan menjadikan PT ZZZ sebagai investor dengan jumlah saham terbesar. Namun, pergerakan saham PT XYZ kurang baik dan terus mengalami penurunan. Terakhir, saham PT XYZ pun hanya dijual Rp50 per lembar. Sehingga mengakibatkan 3 perusahaan besar, PT XYZ, Asuransi XXX, dan PT ZZZ mulai menghadapi kenyataan pahit. Mulai dari penurunan jumlah aset, gagal bayar, hingga rugi triliunan rupiah. Untuk melakukan audit atas laporan konsolidasi keuangan dalam rangka pelaksanaan audit atas laporan keuangan konsolidasi tahun buku 2016, PT XYZ menunjuk kantor akuntan publik KAP XXX dan rekan member dari salah satu KAP terbesar di dunia. Pada audit ini disusun oleh PT XYZ selaku induk perusahaan yang di dalamnya berisi laporan keuangan masing-masing anak perusahaannya. Karena mengalami penurunan jumlah aset, gagal bayar, hingga rugi triliunan rupiah, maka mendorong PT XYZ melakukan manipulasi laporan keuangan tahun 2016 dengan bantuan akuntan publik yang berinisial SJ.
auditor dari kantor akuntan publik KAP XXX, otoritas jasa keuangan atau OJK yang memeriksa laporan keuangan PT XYZ tahun 2016 menemukan bukti-bukti atau temuan pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut. Bukti-bukti pelanggaran tersebut adalah yang pertama, ditemukan manipulasi dalam penyajian akuntansi terkait penjualan kafling siap bangun atau Kasiba dengan nilai gross 732 miliar sehingga membuat pendapatan perusahaan naik tajam. Yang kedua, yaitu pendapatan penjualan bisa diakui dengan metode akrual penuh dengan syarat telah memenuhi kriteria, termasuk penyelesaian perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB yang tidak bisa dibuktikan oleh perusahaan. Dan yang ketiga yaitu membuat pendapatan pada LKT 2016 menjadi overstate dengan nilai material 613 miliar. Kemudian untuk pengaitan materi, sesuai dari CA Handbook tentang otoritas dan kriteria bahwa otoritas adalah elemen paling mendasar dari audit kepatuhan. Karena struktur dan konten otoritas melengkapi kriteria audit. Dan oleh karena itu, membentuk dasar tentang bagaimana audit akan dilanjutkan di bawah pengaturan konstitusional tertentu. Otoritas dapat mencakup aturan, hukum, dan regulasi, resolusi anggaran, kebijakan, kode yang ditetapkan, persyaratan yang disepakati, atau prinsip umum yang mengatur pengelolaan keuangan sektor publik yang sehat dan perilaku pejabat publik. Dan sesuai dari CA Handbook tentang pengumpulan bukti audit, bahwa ruang lingkup audit menentukan tempat untuk mengumpulkan bukti audit. Artinya, bukti audit dapat dikumpulkan dari dalam atau luar entitas atau diproduksi langsung oleh auditor. Auditor harus mempertimbangkan untuk menggunakan sumber yang berbeda dalam proses pengumpulan bukti. Bukti audit dapat berupa fisik, dokumenter, lisan, atau analitik tergantung pada ruang lingkup audit. Materi selanjutnya yaitu tentang peraturan yang dilanggar dalam laporan otoritas jasa keuangan atau OJK merujuk pada hasil pemeriksaan OJK atas dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan telah menetapkan beberapa hal, yaitu pelanggaran yang pertama, PT XYZ terbukti melakukan pelanggaran ketentuan pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal UU PM yang berbunyi, yang pertama, laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Kemudian, pelanggaran yang kedua yaitu pelanggaran pasal 107 UU PM yang berbunyi, setiap pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, menghamburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk emiten dan perusahaan publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah.
Kemudian, pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ambar Wahyu Lestari. Baik, saya Ambar Wahyu Lestari ingin melanjutkan pemaparan studi kasus audit kepatuhan di PT XYZ tentang peraturan kedua yang dilanggar. PT XYZ bertanggung jawab atas kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan perseroan per 31 Desember 2016. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 2, angka 3, dan angka 4 Peraturan Nomor 8G2 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan yang berbunyi, angka 2, direksi emiten atau perusahaan publik wajib membuat surat pernyataan sesuai dengan formulir lampiran 1 peraturan ini. Angka 3, surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib ditandatangani oleh direktur utama dan seorang direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan dan bermaterai cukup. Dalam hal direktur utama dan direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan dijabat oleh satu orang, maka surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh direktur utama. Angka 4. Direksi emiten atau perusahaan publik secara tanggung renteng bertanggung jawab atas pernyataan yang dibuat sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini termasuk kerugian. Kemudian untuk peraturan ketiga yang dilanggar yaitu Direktur PT XYZ per 31 Desember 2016 berinisial AT juga bertanggung jawab atas kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan PT XYZ per 31 Desember 2016. Peraturan keempat yang dilanggar yaitu SJ selaku rekan pada kantor akuntan publik XXX yang merupakan member salah satu KAP terbesar di dunia yang melakukan audit atas laporan keuangan tahunan PT XYZ per 31 Desember 2016 terbukti melakukan pelanggaran pasal 66 UU PM yang berbunyi kode etik dan standar profesi merupakan suatu standar pemenuhan kualitas minimal jasa yang diberikan kepada nasabahnya dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap profesi penunjang pasar modal untuk menaatinya. Namun dalam hal kode etik dan standar profesi dimaksud bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, profesi penunjang pasar modal harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan para pemodal. Kemudian untuk pengaitan materi sesuai dengan CA Handbook tentang 3 pihak yang terlibat bahwa memahami audit sektor publik membutuhkan pemahaman tentang pihak-pihak yang terlibat, yaitu pihak pertama yaitu auditor mengacu pada SAI, kemudian pihak kedua yaitu pengguna yang dituju adalah individu, organisasi atau kelas untuk siapa auditor menyiapkan laporan audit. Dalam hal ini merupakan pemegang saham perusahaan. Kemudian pihak ketiga yaitu pihak yang bertanggung jawab mengacu pada pejabat publik, oleh karena itu kepada entitas pemerintah yang diaudit yang bertanggung jawab. Dalam hal ini merupakan PT XYZ. Kemudian materi studi kasus yang ingin saya sampaikan yaitu tentang sanksi yang diterima pihak yang terbukti bersalah. Sanksi yang pertama yaitu untuk PT XYZ, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 500 juta rupiah serta ada perintah tertulis untuk melakukan perbaikan dan penyajian kembali atas laporan keuangan tahunan PT XYZ per 31 Desember 2016 paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi tersebut.
Sanksi kedua yaitu untuk Direktur Utama PT XYZ berinisial BT juga dijatuhi sanksi administratif berupa denda sebesar 5 miliar rupiah atau lebih besar dari sanksi ke perusahaan. Kemudian sanksi ketiga yaitu untuk direksi lainnya berinisial AT dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta rupiah. Kemudian sanksi yang terakhir atau keempat yaitu untuk akuntan publiknya yaitu berinisial SC yang terdaftar di OJK dikarenakan sanksi administratif berupa pembekuan surat tanda terdaftar atau STID selama 1 tahun terhitung setelah ditetapkannya surat sanksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Guntur Prayoga, NIM 074. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Ambar tentang pengaitan materi sanksi yang diterima pihak yang terbukti bersalah. Sesuai dari Handbook tentang tindak lanjut audit bahwa dikatakan kebutuhan untuk menindaklanjuti kejadian ketidakpatuhan yang dilaporkan sebelumnya akan berbeda-beda sesuai dengan sifat materi pelajaran, ketidakpatuhan yang diidentifikasi, dan keadaan khusus audit. Proses tindak lanjut memfasilitasi implementasi yang efektif dari tindakan korektif dan memberikan umpan balik yang berguna kepada entitas yang diaudit, pengguna laporan, dan auditor dalam merencanakan audit di masa depan. Saya akan menjelaskan mengenai subbab yang keempat, yaitu solusi yang dapat diterapkan oleh PT XYZ. Perusahaan dan direksi perusahaan yang menerima sanksi berupa denda uang berbeda yang tidak bisa dikatakan sedikit jumlahnya. Kemudian karena kasus ini berdampak pada KAP XXX, salah satu member KAP terbesar di dunia yang melakukan audit atas LKT PT XYZ per 31 Desember 2016 yang mengakibatkan jasa audit ini merosot dan berimbas pada persaingan jasa audit. Para pemegang saham menjadi enggan untuk menggunakan jasa kantor akuntan publik yang tidak independen dan merosotnya kepercayaan pada auditor lokal. Maka dari itu, solusi yang dapat diterapkan adalah antara perusahaan, direksi, dan juga pihak akuntan publik harus mentaati peraturan dan standar yang berlaku. Dengan melakukan pelanggaran memanipulasi laporan keuangan nyatanya tidak membuat keuntungan dari pihak manapun, karena ketidakpatuhan ini selain memberikan sanksi juga berdampak buruk bagi kelangsungan masa depan baik dari perusahaan maupun KAP yang mengaudit perusahaan tersebut. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini adalah dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kasus PT XYZ telah terbukti melanggar beberapa peraturan yang sudah disebutkan. Perusahaan tidak patuh akan aturan, maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Hal ini berdampak buruk bagi perusahaan maupun pihak KAP yang mengaudit laporan keuangannya. Apabila setelah kasus ini manajemen tidak bisa mengendalikan perusahaan, maka mengakibatkan penurunan jumlah aset, gagal bayar, dan rugi triliunan rupiah hingga kemungkinan buruk berupa pailit atau bangkrut. Sedangkan untuk KAP, selain sanksi administratif, bagi akuntan publik yang mengaudit adalah mendapatkan sanksi sosial berupa para pemegang saham menjadi enggan untuk menggunakan jasa kantor akuntan publik yang tidak independen dan merosotnya kepercayaan pada auditor lokal. Saran dari kelompok kami, berdasarkan pernyataan yang sudah disimpulkan, maka saran yang dapat diberikan adalah agar perusahaan dapat mengembalikan citra di masyarakat dapat dilakukan dengan
memperbaiki sistem manajerial, dan mentaati peraturan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dengan benar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Life could be a dream, life could be a dream.